Sepak bola. Hmm, sepak bola. Salah satu olahraga yang paling populer di seluruh kalangan masyarakat. Bahkan saya berani jamin nih, sepak bola adalah olahraga favorit nomor satu di penjuru muka bumi ini. Peraturannya sangat simpel. Ada dua tim berkompetisi memasukkan bola ke gawang lawan. Dengan catatan, seluruh pemain kecuali kiper yang merupakan penjaga gawang tidak boleh menggunakan tangan. Tidak perlu belajar teori atau masuk ke pendidikan khusus. Semua orang bisa main sepak bola. Olahraga ini bisa dimainkan oleh siapa saja, asalkan orang tersebut memiliki kemampuan untuk menggunakan kakinya. Saya yakin para penonton sekalian, terutama yang cowok, pernah sekali saja merasakan memainkan permainan ini. Minimal, kalau kalian tidak suka bermain sepak bola, pasti kalian pernah tuh dipaksa waktu jam pelajaran penjas orkes di sekolah. Tapi memang, sepak bola ini adalah olahraga dan permainan yang murah. Cukup dengan satu buah plastik yang kalian beli di warung dengan harga 7.000 dan 2 pasang sandal, kalian sudah bisa memainkan olahraga ini. Sepak bola menjadi sarana bermain favorit anak-anak. Bahkan rata-rata anak yang hobi bermain sepak bola pasti pernah juga sekali saja bermimpi atau bercita-cita untuk bermain di liga besar, yaitu Timnas Indonesia. Atau bahkan mungkin ada yang bermimpi lebih besar lagi daripada itu dan bercita-cita untuk bermain di liga yang lebih besar lagi, yaitu bertaraf internasional. Tapi ya namanya realitas ya. Apabila suatu impian tidak bisa diimbangi dengan usaha yang sepadan, makanya namanya mimpi itu akan berakhir sebagai sebatas mimpi saja. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak dapat mewujudkan mimpinya untuk bermain di liga besar, mereka mencoba sedikit merasakan kepuasan tersebut dengan cara menonton pertandingan liga besar tersebut. Tapi ya tentu saja sih, rasa puas tidak akan tercapai hanya dengan cara menonton saja. Serotonin yang ada di otak tidak akan mengalir dengan sebatas menonton. Oleh karena itu, orang-orang dengan kriteria tertentu berkumpul menjadi satu untuk membentuk sebuah tim. Pada dasarnya, tim supporter itu memberikan semangat pada tim yang mereka dukung. Ya, karena kalau supporter sepak bola tuh nggak ada, saya juga yakin pertandingan bola tuh nggak ada serunya sama sekali. Makanya, terbentuklah beberapa kubu yang biasanya dibedakan oleh daerah masing-masing tim sepak bola. Masing-masing tim memiliki personal army-nya sendiri atau tentara pribadi mereka yang siap untuk mendukung atau memberi semangat saat mereka bertanding. Tentu saja, olahraga ini menjunjung sportivitas, bukan? Loyalitas tanpa batas. Ketika seseorang memiliki loyalitas yang berlebihan, maka rasa loyal tersebut akan berubah menjadi fanatisme. Dan ketika seseorang telah mencapai tahap ini, dia akan rela mengorbankan banyak hal demi menjaga apa yang dia idolakan. Tapi saya yakin sih, secara realistis nih, secara individual, tidak ada yang ingin memberikan nyawanya hanya untuk sebatas olahraga sehat dan patut dikembangkan ini. Namun, masalahnya, ketika suatu massa berkumpul di satu tempat dengan tujuan yang sama, maka terbentuklah herd mentality atau mentalitas gerombolan yang dimana pemikiran individu akan dikesampingkan demi kepentingan bersama. Dan sudah jelas, para tentara ini memiliki satu tujuan, yaitu melihat tim kesayangannya menang. Sebenarnya saya yakin para tentara ini tidak sepenuhnya bersalah. Saya yakin hanya sebatas oknum saja yang memiliki pemikiran anarkis. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, herd mentality ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita remehkan. Mari kita coba lihat dari perspektif mereka sendiri. Jadi ya intinya provokator-provokator inilah yang harus kita cari. Saya yakin mayoritas tentara yang rusuh itu juga cuma ikut-ikutan. Bayangkan saja, jikalau Anda ada di tengah kerumunan yang sedang bersemangat untuk mencapai suatu tujuan, namun kalian tidak minat atau sejalan dengan tujuan tersebut, sudah jelas Anda menjadi mencolok dan berbeda. Resiko paling kecil sih kalian cuma dikata-katain, tapi ya worst case skenario ya, cobalah bayangkan sendiri, Anda terlihat mencolok di tengah kerumunan yang sedang emosi. Karena inilah setiap orang memiliki pemikiran yang sama dan terbentuklah herd mentality tadi. Penegak ketertiban, penjaga keamanan, dan pengayom masyarakat. Fungsi utamanya sih seperti itu. Namun ketika mereka berada di medan tempur, sudah jelas keadaannya berbeda. Ketika para tentara maju dengan tanduk mereka, maka penegak ketertiban akan ikut maju dengan tanduk yang lebih besar, sehingga menimbulkan adanya aksi dan reaksi dari kedua belah pihak. Karena tidak mungkin juga kan, ketika ada gerombolan massa yang marah maju ke arah kalian tenangkan dengan siraman rohani atau sejenisnya. Tentu para penegak keadilan ini akan melawan dengan tanduk yang lebih besar. Dan alhasil, para tentara ini sebagai reaksi perlindungan diri mereka sendiri akan membalas dengan tanduk yang lebih besar pula. Kekacauan yang terjadi selama bertahun-tahun ini membuat image para tentara ini memiliki citra yang buruk. Mereka dianggap sebagai gerombolan yang haus darah dan suka kekerasan. Citra tersebutlah yang membuat para penegak keadilan ini akhirnya menyimpulkan bahwa para tentara ini tidak bisa diatur dengan cara halus dan harus diberi pelajaran supaya mengerti. Tapi kan kalau gini terus ya gimana ya? Mau nggak mau bakal ada bad blood antara para tentara dengan pihak keadilan.
Sebenarnya para penegak keadilan ini juga nggak salah. Mereka hanya menjalankan tugas mereka sesuai dengan perintah. Dan mereka menjadi seperti itu akibat citra buruk yang diciptakan oleh para tentara ini. Yang dimana juga disebabkan oleh oknum-oknum provokator yang cuma menginginkan kekacauan dan mengajak orang-orang lain yang tidak bersalah. Pada akhirnya, saya cuma bisa berdoa supaya sistem persepak bola negeri Konoha ini bisa menjadi lebih baik dengan supporter yang sportif dan penjagaan yang berberi kemanusiaan.